Halo sahabat muda dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja bukan? Bertemu kembali dengan Bulang Rio di Bangsa Tarigan Channel. Sahabat muda, minggu lalu kita sudah membahas tips yang pertama dari 5 tips zaman now mencari jodoh. Kemudian minggu ini kita akan membahas tips yang kedua dalam mencari jodoh. Ya, kalau Anda kepingin tahu tips pertama itu apa, silakan Anda cari minggu yang lalu, video minggu lalu akan kelihatan di sana tips apa yang pertama di dalam mencari jodoh. Halo sahabat muda, usia Bulang sekarang ini 68 tahun. Mari berbagi cerita itu mulia. Sahabat muda, jika dalam pengucapan dan penyampaian Bulang ada yang kurang pas atau ada yang salah, siapa tahu ya. Tolong jangan segan-segan mengkritik. Ya, maklum Bulang ini sudah lansia. Nggak apa-apa, Bulang juga masih belajar, ya, masih belajar. Soalnya tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan ini. Oke, sahabat muda, seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan like, subscribe, dan di akhir video ini nanti tolong bagikan share, kemudian kepada teman-teman yang Anda kasih. Kemudian di bawah Anda berikan komen. Silakan komen seperti apa yang Anda mau, silakan, semuanya akan Bulang terima. Oke, kita langsung saja kepada inti materinya yang berjudul tips yang kedua ini adalah spiritual atau rohani. Kerohanian atau spiritualitas ini sebenarnya tidak ada memiliki definisi yang pasti, ya. Artinya banyak pendapat-pendapat tentang spiritualitas ini. Meskipun para ilmuwan sosial telah menetapkan spiritualitas sebagai pencarian untuk yang dikaitkan dengan kudus, di mana disebut suci, ya. Tapi ada juga yang memiliki pendapat bahwa spiritualitas ini atau rohani ini adalah cenderung kepada hal-hal yang menyesatkan, ya, hal-hal yang menyesatkan, artinya bukan ke arah kekudusan. Nah, mari kita lihat berikutnya. Jadi rohaniawan itu sebenarnya secara luas didefinisikan sebagai sesuatu yang diatur terpisah dari umumnya dan pantas dihormati. Nah, itu kata Mbah Google, ya. Itu kata Mbah Google di Wikipedia. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa yang saya sebut tadi, spiritual itu adalah hal-hal yang jauh dari ketuhanan. Ini pendapat, ya. Jadi pendapat ini kita tidak boleh sangkal karena itu pendapat orang. Dan kalau kita tanya tadi, kalau kita lihat tadi Mbah Google katanya apa? Secara luas didefinisikan sebagai sesuatu yang diatur terpisah dari umumnya dan pantas dihormati. Nah, ini kata Mbah Google, Wikipedia, ya. Nah, kalau boleh saya memberikan satu pendapat bahwa rohaniawan itu atau disebut juga rohaniawan adalah orang yang gemar mengajarkan penyampaian kepada umat ataupun kepada seseorang suatu doktrin agama, ya. Suatu doktrin agama. Dia tidak menyebutkan, kadang-kadang dia tidak menyebutkan, lebih sering dia tidak menyebutkan ayat per ayat ataupun siapa yang menyebutkan itu, dia tidak menyebutkan. Tapi menurut pendapat dia bahwa
sesuai dengan yang dia yakini, inilah yang benar. Ya. Nah, maksud saya begini, kita ini kan bergaul di tengah masyarakat. Siapa saja kita ingin bergaul, karena bergaul itulah penting. Jadi begini, ketika kamu berdiskusi dengan si dia, yaitu calon pasanganmu, dalam satu topik misalkan, satu masalah, dia sering memberikan pendapat atau ajaran tentang kebaikan yang kemudian suka menghubungkan dengan ajaran-ajaran keagamaan. Dan atau bisa juga dia menghubungkan dengan sebuah tradisi, ya, sebuah tradisi di salah satu daerah misalkan. Nah, dan itu erat kaitannya dengan Maha Kuasa yang kemudian dapat juga diterima akal sehat dan memang sudah menjadi kebiasaannya sebagai pribadi yang gemar berdiskusi dengan penuh kesabaran demi tercapainya atau kebaikan, demi tercapainya satu kebaikan tanpa berbantah-bantah. Artinya orang rohaniawan ini dia tidak mau berbantah-bantah, tetapi dia kalau ada satu diskusi, topik satu masalah, dia akan cari sumbernya menurut agama saya, atau menurut tradisi saya, atau menurut tradisi A, si B, si C, seperti ini. Nah, itu. Ya, mari kita lihat. Kemudian setelah itu dia mengambil satu keputusan setelah mempertimbangkan dari sudut filosofi yang positif, misalkan salah satu dari kitab suci yang dia yakini atau dengan satu tradisi, barulah dia mengambil satu kesimpulan. Maka saya katakan si dia atau teman Anda itu termasuk seorang rohaniawan, ya. Akan tetapi harus diingat, ya. Tidak semua orang itu rohaniawan. Ataupun sebaliknya, karena banyak juga orang berpendidikan rendah pun dia seorang rohaniawan. Dia tidak memiliki pendidikan tinggi. Dia berpendidikan sederhana saja. Tetapi kalau kita bertukar pikiran dalam satu masalah, dalam satu topik masalah, dia bisa mengambil sumber dari sana menurut tradisi ini. Nah, maka inilah pendapat saya. Menurut agama yang saya percayai, seperti inilah. Tetapi dia tidak sebutkan. Misalkan kalau Kristen misalkan menurut perjanjian lama atau menurut perjanjian baru, dia tidak sebutkan. Tetapi yang dia yakinin itu adalah, dia ingat saja menurut yang dia yakini dari kitabnya, atau dengan kitab si A, atau dengan kitab si B, atau dengan tradisi yang dia yakini, yang dia anggap itu baik. Kemudian dari situ dia mengambil sisi kebenarannya, sehingga topik yang dibicarakan itu demikianlah halnya, sehingga itu dianggap benar. Seperti itu. Idealnya begini. Ketika Anda sedang berteman biasa, atau apakah status teman Anda ini teman istimewa atau teman biasa, nah sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu kerohaniannya, ya, begitu. Sebaiknya dipertimbangkan dulu kerohaniannya. Karena kerohanian itu berhubungan erat dengan sifat atau yang disebut karakter. Agar ketika ada satu hal yang perlu dicapai, dapat diambil kesimpulan dengan baik. Begitu. Lebih sering orang rohaniawan itu sangat berhati-hati, ya. Orang rohaniawan biasanya dia sangat berhati-hati. Berhati-hati dalam apa? Membuat keputusan. Dan juga orang rohaniawan itu memiliki pemikiran yang teguh. Kalau dia sudah mendapatkan satu sumber bahwa topik masalah ini
ditinjau dari sisi tradisi ini, si A, bahwa ini adalah benar, maka ini dia akan tetap bertahan karena ada sumbernya. Atau dari pandangannya, dari sebuah agama yang dia peluk itu benar, maka itu dianggap sudah benar, dan ini dia akan tetap bertahan. Akan tetapi orang rohaniawan itu juga memiliki pemikiran teguh itu ada sedikit fleksibel. Fleksibelnya di mana? Bukan berarti kalau pandangan yang lain itu dianggap salah, tidak demikian. Walaupun misalkan tidak sama persis dengan apa yang dianggap benar, dia tidak mau menyalahkan orang lain. Artinya dia tidak mau menghakimi pihak lain walaupun ada pandangan yang berbeda. Itu biasanya orang rohaniawan seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang di luar sana, banyak ketika pandangannya itu berbeda, maka dia sangat frontal terhadap satu pandangan yang dia tidak yakinin. Padahal orang juga harus dihargai dong kan. Orang juga mempunyai pandangan-pandangan dari sisi-sisi tertentu atau menurut pandangan pribadinya barangkali. Tetapi bagi orang rohaniawan, kalau dia sudah punya sumber juga, dia tetap menghargai pihak lain, lawan bicaranya. Itu artinya disitulah letak fleksibilitasnya seorang rohaniawan. Halo sahabat muda, berbagi cerita itu mulia. Anda sedang cari teman, ya. Anda seorang yang mencari teman. Katakanlah demikian. Pertanyaannya begini, mengapa kedua pasangan suami istri atau teman hidup itu diperlukan orang yang rohaniawan, ya? Barangkali dari dulu juga sudah ada seperti itu, tetapi tidak disebutkan bahwa yang dia cari itu adalah orang rohaniawan, tidak demikian. Tetapi itu sudah ada. Cara-cara itu sudah ada, tapi tidak dikatakan bahwa saya mencari seseorang teman hidup saya, pasangan hidup saya, seorang rohaniawan. Tidak dikatakan demikian, tetapi secara air mengalir, secara alami sudah banyak yang mencari seperti itu. Tetapi dalam topik kita ini jelas kita katakan bahwa tips yang kedua dari 5 tips zaman now mencari jodoh adalah orang rohaniawan. Ya, orang rohaniawan. Itu kita butuhkan. Anda seorang yang masih muda, masa depan Anda masih sangat panjang. Artinya sangat panjang itu membutuhkan hal-hal yang sangat baik untuk mempersiapkan tentang kebaikan di dalam masa depan Anda. Halo, sahabat muda, berumah tangga itu tidak serta-merta langsung bahagia. Ya, ingat. Berumah tangga itu tidak serta-merta langsung bahagia atau enak atau apalagi yang disebut hebat. Akan tetapi terlalu sering, ya. Terlalu sering, bahkan perpecahan kerap terjadi dalam sebuah rumah tangga manakala sebuah masalah tidak dapat diselesaikan dengan hati yang dingin. Ingat ya. Saya ulang kembali. Perpecahan kerap terjadi dalam sebuah rumah tangga manakala sebuah masalah tidak dapat diselesaikan dengan hati yang dingin. Kedua belah pihak memiliki egoisme yang tinggi. Masing-masing ego tetap memegang teguh. Ingat bahwa tidak ada atau jarang sekali dua orang insan memiliki karakter yang sama. Kalau ada satu topik permasalahan, maka dua orang insan dipastikan pasti memiliki perbedaan pandangan itu. Nah,
Di dalam memiliki perbedaan pandangan itu terjadi satu keretakan. Bahkan boleh terjadi perpecahan yang hebat. Sehingga di dalam rumah tangga itu sering terjadi perceraian. Ini, mari kita lihat. Halo, sahabat muda berbagi cerita itu mulia. Hendaknya diharapkan satu rumah tangga itu sebenarnya akan berbunga-bunga, ya. Diharapkan orang berumah tangga itu sebenarnya pasti berbunga-bunga, ya. Apabila suami dan istri itu tidak miskomunikasi, ingat, rumah tangga itu boleh berbunga-bunga bila mana suami dan istri itu tidak miskomunikasi. Itu saja kuncinya. Kalau dia tidak miskomunikasi, maka dia rumah tangganya pasti berbunga-bunga. Di mana kalau miskomunikasi, maka kelak dapat berdampak buruk atau baik kepada anak-anak demi masa depan mereka. Ya. Kenapa? Itu kuncinya di dalam suatu rumah tangga itu. Bila mana komunikasi itu lancar, bisa baik antara suami istri, pasangan suami istri, maka rumah tangganya bersama anak-anaknya kelak itu akan bisa berjalan baik. Nah, itu sebabnya saya katakan apa? Sebelum terlanjur, kenali terlebih dahulu pasanganmu. Sebelum terlanjur, kenali dulu pasanganmu. Baik kamu seorang cowok, baik kamu seorang cewek, ya. Itu hati-hati. Kenapa? Artinya jauh sebelum melangkah Anda harus pikirkan. Ya, di mana tips yang kedua ini adalah cari pasanganmu itu seorang yang rohaniawan, yang spiritualitasnya itu agak tinggi, ya. Kalau sahabat muda, Anda sedang mempelajari apakah si dia itu calon yang tepat atau bukan. Jadi karena Anda ini masih jomblo sekarang, dalam posisi jomblo, status jomblo, ketika Anda berkenalan dengan seseorang atau dengan beberapa orang, Anda harus mempelajari karakter calon Anda itu. Apakah itu tepat bagimu atau tidak? Karena kamu sendiri yang menentukan siapa yang tepat dan siapa yang bukan. Karena begini, kalau salah melangkah akan fatal, ya. Apabila masih teman biasa, cari cara untuk mengetahuinya, ya. Apabila masih teman biasa, pergaulan masih terbiasa dengan seseorang, ya, cari cara untuk mengetahui apakah temanmu itu orangnya rohaniawan. Kalau orang rohaniawan, boleh dilanjutkan hubungan pertemanan Anda. Bukan berarti kalau sudah dia rohaniawan, oke, ini udah langsung jodoh saya, belum, ya, belum. Kemudian cari cara bagaimana apakah dia ini bukan orang rohaniawan. Caranya bagaimana? Ikuti terus channel ini, video ini. Kalaupun dia bukan orang rohaniawan, itu keputusan di tanganmu untuk meletakkan satu pilihan, ya. Akan tetapi begini, perlu juga Anda ketahui apakah Anda cewek. Maksud saya, apakah Anda seorang cewek atau Anda seorang cowok? Lihatlah kepada pribadimu, ya, lihat kepada pribadi sendiri dulu, ya. Atau tes pribadimu terlebih dahulu.
seberapa rohaniawankah dirimu? Ya, jangan nanti Anda mencari orang lain yang baik, tetapi Anda sendiri kurang baik. Anda mencari orang yang rohaniawan, tetapi Anda sendiri bukan orang rohaniawan, atau Anda sendiri kurang pas pengertiannya tentang rohaniawan atau spiritualitas Anda itu masih jauh di bawah standar. Harus ya. Nah, kemudian pastikan temanmu tersebut juga seorang rohaniawan, agar masing-masing kelak dapat saling menghargai, yang kemungkinan kamu dapat berjalan bersama-sama membina sebuah keluarga. Amin ya. Jadi itu kuncinya begitu. Jika Anda memiliki seorang teman, seorang rohaniawan, kemudian juga Anda juga seorang rohaniawan, walaupun misalkan nilainya di bawah standar misalkan, tetapi ada sifat Anda sebagai seorang rohaniawan, maka kemungkinan hubungan Anda bisa klop dan Anda bisa membina sebuah keluarga yang baik ya. Baik, halo sahabat muda, berbagi cerita itu mulia. Anda bilang begini, hai Bulam, banyak juga kok pasangan itu bukan orang rohaniawan, ya, si A, si B, si C, banyak ya, tapi kelihatan awet-awet saja kok rumah tangganya, ya. Mungkin Anda mengatakan seperti itu, ya. Kalau Anda argumen seperti itu boleh-boleh saja, ya. Tapi saya katakan, salah satu pasangan bukan rohaniawan, boleh-boleh saja. Akan tetapi pasangannya harus dapat mengimbangi dengan penuh kesabaran demi keutuhan sebuah rumah tangganya. Apa maksudnya? Misalkan Anda seorang cewek rohaniawan, pasangan Anda seorang cowok bukan orang rohaniawan, ya. Maka jika ada satu permasalahan yang perlu diperbincangkan di dalam satu rumah tangga Anda nantinya, maka ini salah satu akan merasa tertekan. Sehingga satu keputusan yang akan dicapai tersebut itu akan berjalan seperti terbata-bata. Ya. Efeknya ke sana. Jadi itu sebabnya makanya perlu Anda memiliki seorang pasangan itu seorang yang rohaniawan. Apalagi Anda seorang cewek, bukan? Kalau pasangan Anda, suami Anda, cowok yang akan menjadi calon Anda, akan menjadi suami Anda, bukan orang rohaniawan, maka itu terserah Anda keputusannya. Keputusan Anda. Saya tidak melarang. Kalau itu sudah terjadi di dalam hubungan Anda, saya juga tidak melarang. Tapi yang saya mau katakan bahwa jika suami Anda bukan orang rohaniawan, kemudian Anda seorang cewek, seorang istri yang agak rohaniawan, walaupun bukan rohaniawan 100%, maka Anda kuncinya satu, Anda harus sabar. Dan yang tidak rohaniawan ini biasanya ada lebih cenderung dia tidak memiliki pertimbangan yang matang. Pokoknya apa kata dia harus terjadi, apa kata dia harus diikuti, tanpa ada alasan-alasan yang masuk di akal. Itu kalau bukan yang rohaniawan. Tapi kalau seorang yang rohaniawan, maka dia selalu cari sumbernya.
Kalau ada satu permasalahan, ada satu topik yang perlu diperbincangkan, yang harus diputuskan, maka dia selalu cari sumbernya. Oh, menurut tradisi kita kan seperti ini. Ya, menurut tradisi kita dari kampung kan seperti ini. Atau menurut tradisi orang tua kita kan seperti ini. Dari dulu mbah kita, dari eyang kita, atau dari opung kita, atau dari bulan kita, dari mana, itu dia punya pandangan dari sisi positifnya, ya. Atau menurut dari agama kita kan seperti ini, menurut keimanan kita, kepercayaan kita kan menurut seperti ini. Jadi yang kita permasalahkan ini adalah ini kurang tepat. Tidak baiklah kalau kita melanggar dari doktrin agama kita. Nah, dia seorang rohaniawan itu seperti itu. Dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan bukan menurut pribadinya, tapi menurut tradisi-tradisi yang positif, menurut pandangan dari sisi kepercayaan, dari sisi agama yang dianutnya. Nah, itulah kalau orang yang rohaniawan. Oke. Fakta dalam banyak rumah tangga bahwa keutuhan sebuah rumah tangga itu bukan hanya tergantung kepada poin kedua ini saja, ya. Jadi ingat itu, ini Anda harus ingat. Fakta banyak rumah tangga di luar sana bahwa keutuhan sebuah rumah tangga bukan hanya tergantung kepada poin kedua ini saja, yang disebut spiritualitas atau rohani saja. Itu sebabnya Anda harus ikuti terus channel ini, ya. Karena masih ada 3 poin lagi dari 5 tips zaman now mencari jodoh. Ya. Jadi kalau Anda mau berargumen, oh banyak orang yang bukan rohaniawan, bahkan suami istri itu tidak rohaniawan berdua, toh juga masih bisa kok seumur hidup, dia umur istrinya sampai 100 tahun, umur suaminya bisa 90 tahun. Kok bisa ini saja kok? Padahal mereka itu bukan rohaniawan. Ya. Ya, kita tidak tahu bisa memandang rumah tangga orang apakah dia rohaniawan atau tidak, ya. Nah, yang jelas hidup ini adalah pilihan Anda. Anda yang menentukan pasangan Anda seperti apa. Karena apa? Itu akan berakibat kepada rumah tangga Anda dan berdampak langsung positif atau negatif kepada diri Anda sendiri. Oke, sahabat muda, berbagi cerita itu mulia. Kesimpulan dari poin kedua ini adalah, kesimpulannya begini. Cari cara untuk Anda mengetahui. Cari cara Anda untuk Anda mengetahui bahwa teman atau calon Anda tersebut memang seorang yang rohaniawan. Walaupun bukan 100%, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, Tuhan Maha Pencipta. Tidak ada yang sempurna. Kalau Anda mencari teman Anda, pasangan Anda 100% rohaniawan, nggak ada. Cari dari ujung bumi sampai ujung bumi, tidak ada 100%. Mengapa saya katakan tidak ada yang 100%? Saya berani mengatakan tidak ada yang 100%, tidak ada yang sempurna. Karena sehebat-hebatnya seorang rohaniawan, ya, kalau ketika dia disakiti, maka aslinya akan keluar, ya kan? Dia katakan apa? Lu jual, gua beli. Ini berarti rohaniawannya sudah hilang, sudah terlepas, sudah tidak ingat lagi bahwa dia ini adalah seorang rohaniawan. Itu sebabnya alasan saya mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dalam kerohanian. Ya, tidak ada orang yang sempurna di dalam kerohanian. Akan tetapi, makanya saya katakan tadi, kalau orang ada keseimbangan antara suami dan istri, maka itu bisa bertahan, berlanjut kemudian rumah tangga Anda.
Oke, sahabat muda, eh, silakan komen atau kritik ataupun pertanyaan di bawah ini, ya. Atau silakan komen Anda pun silakan saja, ya. Sampai jumpa minggu depan dalam tips yang ketiga, ya. Ikuti terus channel Bangsa Tarigan Channel. Dari tips zaman now mencari jodoh, ya. Jangan ketinggalan, ya, karena ini adalah untuk Anda sendiri dan untuk pasangan Anda, untuk rumah tangga Anda. Oke, sahabat muda, berbagi cerita itu mulia. Selamat malam. Bye bye.